Saya tulisin tuh, pipis sendiri, bayar sendiri, gitu. Bener lah, eok sendiri, bayar sendiri, gitu. Tapi itu efektif banget. Pasti penjualan meningkat. Iya. Itu kira-kira ada bisa buka reseller nggak sih? Oh iya. Jadi kan kita juga Aku izin tambah doang silahkan. ya. Tapi saya jawab. Jadi kan dalam usaha itu kan tidak bisa bergerak sendirian ya. Dalam artian kita kalau kita aja yang sendirian jalan usaha repot juga gitu. Ya makanya kita berusaha untuk mencari reseller. Bukan mencari sih, kita sebenarnya ada temen terus ngasih solusi gimana kalau kita dagangin juga, ya sebutnya reseller ya. Jadi artinya itu teman-teman kita juga membantu gitu. Dan di sisi lain selain temen itu juga selain temennya temen juga ikutan gitu. Yang nggak kenal, yang tadinya kenal jadi keluarga besar di perdagangan ini gitu. Kalau bisa sampai berapa resellernya sekarang? Hampir lebih dari 50 deh kayaknya. 50 reseller. Banyak juga ya. Kita gabung ke Papa langsung kali ya. Iya, Kopinya bawa, kopi. Iya dong. Iya. Mas Trisman, anggap aja rumah sendiri ya. Siap. Alhamdulillah. Mas Trisman ini hal yang ringan tapi bahkan mengingatkan saya pribadi. Ya, mengingatkan saya pribadi bahwa memang tadi tuh yang Mas Trisman bilang tadi di sana bahwa kita jangan sendirian. Ya betul itu. Apa-apa sama Allah ya enggak? Nah, misalkan kayak pemirsa mau ngelamar anak orang gitu ya. Maka judulnya apa? Biar aja Allah yang ngelamarin gitu. Nanti pas mau nikahin, biar aja Allah yang nikahin gitu. Mau bikin rumah, biar aja Allah yang bikinin gitu. Dan Allah mau banget gitu, mau banget. Kita mau beli mobil, biar aja Allah yang beliin. Kita mau pergi haji, biar aja Allah yang hajiin. Tapi mungkin biar nggak salah paham kali ya Pak. Maksudnya ntar jadi apa-apa ngentengin terus kita nggak ngelakuin apa-apa, kan nggak gitu juga. Nggak mungkin kok. Iya. Jadi begini, Papa sering ditanya juga begitu sama orang. Doa doang, nggak ikhtiar gitu. Nggak mungkin Allah tidak membuat seseorang jadi nggak berikhtiar, nggak mungkin. Nah, iya. Jadi ntar digerakin sama Allah. Nanti digerakin sama Allah. Contoh, misalkan kita doa ya. Cuma ini kan ya, kalau Allah udah menggerakkan, gerakan itu cuman kayak Siti Maryam menggoyangkan pohon korma. Pohon korma itu sebenarnya nggak bisa goyang, orang gede banget kan. Gede banget, besar gitu kan, kokoh. Apalagi pohon korma zaman dulu, zaman Nabi Zakaria, raksasa semua ya kan. Jadi itu lambang doang, kan Allah bilang kan, wahuzi lagi. Bijid'in nakhlati, gitu. Tuh sakit aliki rotoban janiyah. Maryam goyangin pohon korma. Jadi sebenarnya sih cuman kayak apa sih gerakan kecil itu loh. Maka ketika Allah menggerakkan kita, itu cuman jadi komplementari syarat doang. Contoh ya, kita doa supaya banyak rezeki, tiba-tiba ada teman datang, "Man, ikut gue yuk," gitu. "Mana?" "Oh, temen gue notaris," gitu. Nah itu kan ikhtiar gitu loh. Begitu ikut duduk cek gitu, dapat 2,5%. Wih, Masya Allah, kayak gitu kok. Jadi intinya doa dulu aja. Doa nggak mungkin orang nggak karena nggak ada rezeki juga yang turun kayak Siti Maryam blok gitu, nggak mungkin. Hari begini. Nah, Mas Trisman pengalamannya kayak apa? Ketika kemudian sudah berdoa minta dipromosi nama Allah. Gitu Tad. Selain saya berdoa ya setidaknya benar Tad. Jadi udah niat doa juga kan setidaknya ada niat-niatan lain gitu. Ketika kita niat doa, terus kita niat usaha juga udah termasuk niat ya. Dari niat usaha, niat doa, kemudian ada niat nyari reseller, niat untuk mempromosikan. Itu dimunculin sama Allah ya. Dimunculin sama Allah sendiri gitu. Dan alhamdulillah ketika niatan itu dibarengi sama permintaan yang sangat dahsyat. Gini aja Tad. Saya kan dulu itu sedekah di masjid itu ada nilainya Tad. Dalam artian saya anggarkan. Saya sama istri itu dianggarin sekian. Tapi ketika sekian dikasih sekian tuh ya cuman sekian aja dikasihnya gitu sama Allah. Tapi ketika kita tidak memperhitungkan dalam artian tidak ada kata sekian dalam artian ya tidak terbatas. Yang balik ke kita juga tidak terbatas gitu. Itu pengalaman yang sangat mungkin bikin saya merinding gitu. Iya. Ketika misalkan budgetnya dibatasi atau budgetnya dinominalkan berapa, itu sih yang luar biasa buat saya. Kemarin waktu saya di Manado,
Ya, kemarin nih baru pulang dari Manado. Itu saya cerita gitu loh. Dulu ketika saya jaga toilet, saya minta Allah yang jagain gitu. Asik kan? Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, aku jaga toilet tapi engkau aja yang jagain. Terus Allah kan nanya kan, terus kamu mau kemana gitu? Saya mau ngapal Quran. Jadi saya di terminal Kalideres jaga toilet, tapi jaganya di musola. Saya ngapalin Quran gitu. Nah kemudian saya punya ikhtiar kecil aja. Saya tulis aja di meja kecil. Zaman dulu kan belum zamannya ya, zaman dulu ya, 20-an tahun yang lalu ya. Saya tulisin tuh, pipi sendiri, bayar sendiri gitu. Bener lah, sendiri, bayar sendiri gitu. Tapi itu efektif banget. Efektif banget. Kalau bukan papa yang jaga 100.000, 200.000. Giliran papa yang jaga 1 juta, 1,5 juta. Dan kami kan barisan penjaga toilet dapatnya 10%. 10%. Lihat tuh jemaah-jemaah tablik. Jemaah-jemaah tablik yang punya dagangan, begitu dia khurut keluar 3 bulan, pulang, itu transaksinya 30% lebih tinggi. 100%, kan bingung ya, nggak dijagain tapi kok pergi gitu. Tapi kok terjadi gitu, naik kok transaksinya, itu dia. Ya, ada tukang somai yang pakai cara itu. Dia tinggalin kemudian somainya, dia pergi ke musola, dia pergi ke masjid, kemudian diminta sama Allah, Allah yang jualin. Hilang loh di bawah terantip. Tapi Allah bagi yang lebih gede lagi. Oh jadi warung, jadi kafe, jadi resto gitu. Salah dia berhentinya di tempat yang terlarang. Mas Tisman, ini ada teman-teman Zoom ini. Kita coba sapa dulu ya. Mas Eki, ada dari Bandung Mas Eki? Ya, halo, assalamualaikum. Salam, Mas Eki. Ini ya rancangan Kang rancangan. Rerencangan. Rerencangan. Mas Kang Eki rerencengan. Aduh Rerencangan. ini error. Rerencangan. Rerencangan. Betul ya? Ya, rerencangan. Temen, rerencangan tuh teman ya. Ya, udahlah pemirsa. Iya begitulah ya, rerencangan. Rerencangan. Temennya Kang Trisman, ya. Punya pengalaman apa Kang Eki dengan Kang Trisman ini? Maaf Ustadz, boleh diulang? Apa pengalaman Kang Eki tentang Kang Trisman? Cara-caranya beliau, model beliau. Iya, sebelumnya saya juga terima kasih banyak nih sama Kang Tris apa namanya sharingnya, karena saya juga kenal juga sama saya manggilnya sih Bang Tris. Bang Trisman. Betawi kebetulan dong lo. Nggak tahu tiba-tiba aja disebut Bang. Terus. Karena memang beliau ngajarin saya untuk jadi orang yang sabar dalam menghadapi usaha. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan Kang Tris juga punya usaha, kebetulan saya juga punya usaha. Jadi Kang Tris nih mengajarkan sama saya untuk selain kita berusaha, misalnya berdoa, kita ke orang tua yang diutamakan seperti itu. Jadi apa-apa kalau misalnya kita dapat sesuatu nih yang diutamakan orang tua terlebih dahulu. Itu saya ingat dari Bang Tris lah, istilah pernah bicara seperti itu. Jadi dari situ ya karena kita mengagungkan orang tua juga baliknya ke kita luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ilmunya Bang Tris selain kemudian meminta Allah ikut membantu mempromosikan, menjualkan, mendagangkan, ternyata juga orang tua Mas Tris ya, Bang Tris ya. Ya. Itu disuarakan nama Bang Tris ke teman-teman semua. Kalau untuk itu sih sebenarnya maunya dulu untuk apa gitu. Ketika misalkan maunya nyenengin diri sendiri, ya nyenengin dulu orang lain lah dalam artian gitu kan. Kayak misalkan ketika teman, kalau saya kan misalkan nyenengin anak, nyenengin istri, nyenengin orang tua. Nanti pun ada hal-hal luar biasa lain ketika yang menyenangkan kita lagi gitu kan. Baliknya pasti ke kita lagi gitu. Kalau kita ngerugiin orang otomatis kita rugi. Kita juga. Iya benar. Iya benar. Makasih loh Kang siapa tadi namanya? Eki. Kang Eki, iya. Dan pemirsa semua yang dirahmati Allah, Allah menghadirkan dirinya
Allah ada ya buat kita semua supaya emang enteng hidup kita. Ya, dan disinilah letak keluhuran ya, keluhuran Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Ar-Rauf gitu ya, luhur banget. Bayangin ya, begitu tingginya ya posisi Allah yang kuasa ya. Kok dia mau gitu disuruh jagain warung kita. Ya Allah mau sholat nih, jagain warung ya gitu. Terus kalau ada yang makan, layanin ya. Masih mau loh. Kan itu kan, padahal kan orang kalau tinggi di kita ya udah gak mau disuruh-suruh. Gengsi Tapi, gitu. Iya, betul nggak? Tapi Allah bisa loh. Allah mau, bahkan Allah minta loh. Ayo dong suruh aku gitu loh. Ayo dong. Apa nih? Peran aku apa ini? Masa nggak ada peran? Kamu pengen jadi polisi, peran aku mana? Kamu pengen jadi tentara, peran aku mana? Kamu pengen jadi mahasiswa, peran aku mana? Kamu bangun rumah, nggak ngajak-ngajak nih gitu. Dari mulai pondasi sampai genteng kamu nggak ngajak-ngajak aku. Ya sudah, kalau nggak mau dibantu siap. Gitu. Justru Allah pengen gitu loh dibantu. Aku Mi, Kak Wirda, ya kan? Mau bikin buku, minta tolong Allah kan kemarin? Minta tolongnya gimana ketika nggak ada inspirasi apa? Iya, doa, minta dikasih petunjuk, minta dibimbing. Nah, akhirnya Itu malah bukan nggak ada inspirasi. Bingung mau nulis buku, penerbitnya kagak ada. ah, Mau nulis juga nggak ada yang ngajarin ini gitu. nggak ada semua. Bukan cuma penerbit yang nggak ada, idenya nggak ada, judulnya kagak ada. Bahkan laptopnya nggak ada kan. Iya, laptopnya kagak ada. Mau nulis pakai apa? Sempurna loh. Iya, bener-bener nol banget kan. Nol kan? Tapi habis itu muncul kan? Habis Peng, muncul. peng. Nah, ini saya harap ini pemirsa ya bisa menginspirasi pemirsa ya. Termasuk yang di Zoom ya. Ini yang di Zoom nih saya pengen coba ada dari Bandung juga nih siapa nih? Rani. Ya, betul Rani. Ah, Kang Rani. Dani. Oke, Kang Dani bisa dengar saya? Bisa Ustaz. Iya, gimana Kang Dani? Ini denger materi pagi ini gimana nih? Mantap Pak. Mantap Mantap doang. Ustaz. Ayo punya pengalaman nggak? Sebenarnya saya temannya Tris Ustaz. Oh, teman Tris juga. Ya, Masya dari Allah. saya kenal sama Tris itu dari SMA lah, dari Ush. umur dari kebetulan emang moto hidupnya optimis banget Ustaz. Oh, dari dulu emang udah begini ya? Iya, terus emang nggak pelitan orangnya. Iya benar. Nggak istilahnya nggak perhitungan lah kalau misalnya kita kan dalam kelompok organisasi nih dulu itu, jadi ya itu orangnya ke depan lah, misalnya jadi mikirnya ini buat ke depan nih kayak gini gitu. Nuh, memang udah visioner dari dulu ya. Iya, terus Iya, nggak iya, pelit iya. lah. Jadi Iya. kalau misalnya ada kayak udunan-udunan gitu lah, ya udahlah ini dia korban dulu gitu. Wih, mantap. Oke. Ya, Kawir, apa nih yang bisa ditambahin? Aku lebih pengen minta Kang Trisman kasih tips aja sih buat pemirsa. Oke. Dalam menjalani usaha tuh seperti apa jatuh bangunnya. Kalau ya setidaknya kan segala sesuatu yang ada di sini tuh ada pemiliknya ya Tat gitu ya. Ada pemiliknya. Mohon maaf nih Tat, saya juga berdasarkan pengalaman takutnya khawatir sok tahu juga gitu Enggak, Tat. nggak apa-apa, aman ya. Jadi kan segala sesuatu punya pemiliknya. Kita cuman di sini kan tidak punya apa-apa gitu ya. Allah. Ketika kita minta sesuatu atau minjem lah gitu dalam artian minjem kepada sang pemiliknya, pemiliknya juga kan ridho gitu, ikhlas memberi sesuatu, memberi pinjam, bahkan memberi sesuatu itu tidak ada batasnya gitu. Iya, iya, Jadi ya kalaupun kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, tapi ketika kita minta izin atau minta diberikan, minta dipinjemin, itu semuanya ke Allah. Subhanallah.